Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre komedi, romance ataupun school? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Kali ini cuy, kita akan ngebahas salah satu anime terbaik versi Mimin nih, yang berjudul Orewosuki Nano wa Omae Dake Kayo. Jadi, anime ini bercerita tentang seorang remaja sekolah yang berusaha memperoleh cinta idealnya di masa sekolah. Seorang pemuda bernama Kisaragi Amatsuyu alias Joro memiliki kedekatan yang erat dengan ketua OSIS, Akino Sakura alias Cosmos, yang terkenal dengan kecantikan dan keanggunannya. Berikutnya dengan Hinata Aoi alias Himawari, teman masa kecilnya yang lucu. Namun kenyataannya ternyata keduanya mencintai sahabat mereka bernama Oga Taiyo alias Sun-chan. Di tengah keputusasaannya, datanglah Sansokuin Sumireko alias Pansy yang menyukai dirinya seutuhnya. Namun Joro sendiri tidak menyukai gadis tersebut dikarenakan ia selalu dijahili olehnya. Hehehe. Kayak cinta-cinta masa remaja lah cuy. Oke lah, kalau kalian penasaran dengan bagaimana cerita intinya, langsung saja kita gaskan ke inti ceritanya. Tapi seperti biasa cuy, gak usah banyak bacot lagi. Langsung pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan dengan mantan. Atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Amatsuyu Kisaragi atau biasa disebut saja sebagai Joro. Ia ini merupakan siswa SMA biasa. Nampak Joro keluar dari pagar rumahnya dan bergegas ke sekolah. Di perjalanan, Joro dikejutkan oleh teman masa kecilnya yaitu Aoi Hinata. Nama panggilannya ini adalah Himawari. Lantas Joro menyapa Himawari, lalu mereka berangkat ke sekolah bersama-sama. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di sekolah. Kemudian Taiyo Ogawa menyapa kedua insan. Taiyo Ogawa biasa dipanggil dengan sebutan Sun-chan yang berarti matahari. Joro dan Sun merupakan sahabat ataupun bestie yang sangat akrab sedari SMP. Meskipun memiliki kepribadian yang berbeda, namun mereka tetap aja cocok. Lantas Sun berkata, Joro dan Himawari sungguh dekat. Joro menjawab, ia hanya menjalani hari-hari yang membosankan. Lalu Sun menyaut, ia juga sama. Kemudian Himawari kesal, ia mengejek Joro bodoh karena tidak melancarkan strategi mendekatkan Himawari dan Sun. Sedangkan Sun ini malah mengira kalau Himawari menyukai Joro. Tidak lama kemudian, bel telah berbunyi. Sun bersiap pergi ekskul. Lantas Sun berkata pada Joro, ia sudah tidak sabar melakukan turnamen sebentar lagi. Makanya ia harus berlatih keras setiap hari. Lalu Sun menyemangati Joro dalam kegiatan OSIS. Sontak saja semua orang kaget. Tiba-tiba ketua OSIS mencari Joro. Dan ia ini bernama Akino Sakura yang biasa dipanggil sebagai Cosmos. Lantas senior Cosmos berkata, ia berkunjung untuk menjemput sekretaris OSIS. Langsung saja Joro dan Cosmos pergi ke ruangan OSIS. Setelah menyelesaikan tugas OSIS, mereka akan pulang. Sebelumnya Cosmos mengajak Joro berkencan besok. Alhasil Joro merasa senang wanita cantik mengajaknya berkencan. Sesampainya di rumah, Joro bersiap mengerjakan tugas. Kemudian ada pesan dari Himawari. Lantas Himawari mengajak Joro menghabiskan waktu besok. Karena Joro sudah ada janji, jadi Himawari meminta bertemu di hari Minggu. Esoknya Joro menunggu kedatangan dari Cosmos. Setelah Cosmos datang, keduanya pergi ke taman. Di sana, Joro dibuatkan bekal lezat oleh Cosmos. Selesai makan dan mengobrol, hari semakin sore. Alhasil kedua insan pun memutuskan untuk pulang. Di perjalanan, Cosmos mengatakan alasan ia mengajak Joro ketemu. Di kesempatan itulah Cosmos berkata, ia menyukai Sun. Sontak saja Joro terkejut, bukannya menyukainya, namun Cosmos malah suka sahabatnya. What? Meskipun sakit hati, Joro menyanggupi untuk mencomblangi Cosmos dan Sun. Esoknya Joro bertemu dengan Himawari dan mereka makan di kafe. Selesai makan, Joro kelihatan murung. Alhasil Himawari memberikannya energi dengan cara memeluk Joro. Sontak saja Joro terkejut. Ia dipeluk di depan umum.
Himawari Champa wa Juden! Arigato ne, Himawari. Genki deta yo. Honto? Yatta! Seketika mood Joro pun auto naik dan mereka bergegas untuk pulang. Di perjalanan, Himawari ingin mengatakan sesuatu. Lagi-lagi, Goro harus menelan pil pahit karena Himawari juga menyukai Sun. Tentunya ceritanya sama seperti Cosmos. Mereka menyukai Sun saat tim Sun kalah. Saat itulah Sun menyemangati seluruh anggota tim. Namun, setelahnya ia menangis di depan ruangan. Hal tersebut membuat kedua wanita itu menyukai Sun. Alhasil setelah tiba di rumah, Joro mengamuk. Dia sangat kesal karena kedua wanita yang disukainya malah menyukai sahabatnya itu. Namun tekad Joro sudah bulat. Ia akan menembak salah satu wanita yang ditolak oleh Sun. Paginya Joro bersiap untuk ke sekolah. Ia berangkat bersama dengan Himawari. Di sekolah, Joro mengatur strategi untuk mendekati Sun dan juga Himawari pastinya. Ketika sampai, Joro membiarkan kedua insan mengobrol. Sedangkan ia langsung keluar kelas dengan alasan rapat OSIS. Sementara di ruang OSIS, Joro menyiapkan rencana untuk Cosmos. Ketika jam istirahat, Cosmos bersama Joro menemui Sun. Alhasil Cosmos to the point aja dan ia mengajak Sun berteman. Melihat Cosmos terlalu frontal, Joro auto menyambung ucapan Cosmos. Joro berkata, tidak ada salahnya senior Cosmos mengayomi juniornya. Sehingga suasana beku berubah menjadi cair. Setelahnya setiap hari Joro dihantui oleh dua wanita yang minta dicomblangi. Hal itu membuat Joro lelah, sehingga ia bersembunyi di perpustakaan. Kemudian Sumiriko Sansokuin atau biasa dipanggil Pansy muncul. Lantas Pansy ini mengajak Joro mengobrol di bangku yang sudah disediakannya. Alhasil Joro terpaksa ikut karena tatapan mata Pansy yang sangat mengerikan. Wanita berkacamata itu mengatakan kalau ia menyukai Joro. Sontak sajalah Joro terkejut. Mengapa harus Pansy dan bukan Himawari ataupun Cosmos? Lalu Pansy meminta Joro bertemu dengannya setiap jam istirahat di perpus. Meskipun menolak, Joro harus menuruti keinginan Pansy. Selanjutnya Joro sedang dalam perjalanan menuju ke perpus. Tidak lama kemudian ia sampai ke ruangan yang mengerikan tersebut karena ada Pansy. Langsung saja Pansy menyuruh Joro duduk. Sebab kalau Joro tidak menurut, ia akan memberitahu Sun kalau Joro ini mencomblangkannya dengan Cosmos dan Himawari. Alhasil Joro menuruti perkataan Pansy, si wanita menyeramkan itu cuy. Lantas Pansy bertanya, sejauh apa perkembangan yang dilakukannya? Joro menceritakan tadi pagi ia mengatur rencana agar Himawari bisa nonton film bersama Sun. Diperlihatkan saat Joro pergi ke sekolah, ia bertemu Himawari. Di kesempatan itulah, Himawari meminta Joro membantunya pergi nonton dengan Sun. Karena Himawari memaksa, Joro akhirnya menyanggupi. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sekolah. Langsung saja, Joro mengajak Sun untuk menonton. Dikarenakan ia sudah menonton filmnya, Joro jadi menyuruh Sun untuk mengajak Himawari. Alhasil Himawari senang karena bisa nonton bareng Sun. Setelahnya ia ke ruangan OSIS. Nampaknya Cosmos sudah menyiapkan bekal makan siang. Lalu ia meminta Joro mengatur rencana agar bisa makan bersama Sun. Alhasil Joro membawa Sun ke ruangan OSIS untuk membantunya membawa file penting. Tidak lama kemudian mereka sampai. Cosmos meminta makan bareng. Awalnya Sun-chan menolak namun Joro memaksa. Akhirnya ia mengikuti saja. Lalu Joro izin pergi karena ia akan makan dengan orang lain. Kembali ke masa sekarang, Joro berkata pada Pansy hal itu yang terjadi hari ini. Lantas Pansy menyaut, apakah Joro ini sudah tahu Sun menyukai siapa? Sontak saja Joro terkejut, ia melupakan hal sepenting itu. Kemudian saat jam olahraga tiba, Joro menanyakannya kepada Sun. Alhasil Sun membawa Joro ke tempat sepi. Lalu Sun mengatakan ia menyukai Pansy.
dan ia meminta Joro mencomblanginya dengan Pansy. Lagi-lagi cuy, Joro ini harus mendengar ungkapan cinta seseorang sehingga membuatnya kesal. Di kesempatan itulah Sun menanyakan pertanyaan cinta bertemakan bisbol. Karena Joro tidak mengerti, ia asal menjawab lalu kemudian pergi. Alhasil esoknya Joro berbicara dengan Pansy di depan ruangan. Pansy ingin mengajak Joro makan kue. Namun mendadak Sun muncul dan heran mengapa Joro bersama dengan Pansy. Lalu Pansy menjelaskan, ia dan Joro hanya membicarakan mengenai OSIS dan pihak perpustakaan. Pansy juga berkata, Joro hanyalah lelaki brengsek dan kejam. Esoknya Joro mendapatkan pesan dari Cosmos untuk bertemu. Tidak lama kemudian, ia sampai di kafe lalu menemui Cosmos. Di kesempatan itulah, Cosmos menangis. Ia berkata Sun meminta Cosmos mendekatkan Pansy dengannya. Namun Cosmos menyalahkan Joro karena ia mendukung Sun mengejar cintanya. Sebab saat Sun menanyakan pertanyaannya melalui ungkapan bisbol, Joro menjawab dengan baik. Hal tersebut membuat Joro terkejut padahal ia tidak tahu sama sekali. Alhasil, Cosmos menyalahkan Joro. Ia berkata Joro itu kejam dan brengsek. Setelahnya ia mendapatkan pesan dari Himawari. Mereka bertemu di kamar Joro. Lantas Himawari menangis dan menceritakan Sun meminta bantuan kepadanya. Alhasil Joro disalahkan lagi, ia menjadi bingung. Lalu Himawari pergi dan mengucapkan kalau Joro lelaki kejam dan brengsek. Esoknya tiba saatnya jadwal bertemu dengan Joro dengan Pansy. Langsung saja ia menemui Pansy di perpustakaan. Tidak lama kemudian Sun Cosmos berkata, Himawari muncul melihat ke arah Joro. Hal tersebut membuat Joro auto panik. Sedangkan Pansy sangat asik menikmati kesalahpahaman antara Joro dan kawan-kawan. Selanjutnya scene berada di perpustakaan. Nampaknya situasi semakin mencekam. Lantas Sun bertanya tentang kebohongan Joro. Meskipun menyangkal, Cosmos dan Himawari merasa dibohongi. Dikarenakan cuy selalu disudutkan, Joro mulai kesal. Di kesempatan itulah Joro berkata kalau ia sudah tidak tahan. Langsung saja Joro mengatakan Himawari dan Cosmos hanya menganggapnya sebagai alat. Padahal Joro ini sudah bekerja keras untuk keduanya. Namun mereka malah menyalahkannya. Lalu Sun menghentikan kemarahan Joro. Alhasil Joro senang karena masalah sudah usai. Akan tetapi Pansy menyaut, ia bertanya mengapa Joro membantu kedua wanita. Tetapi kenapa ia juga membantu Sun mendekati Pansy? Apakah Joro ingin mendapatkan salah satu wanita yang ditolak Sun? Sontak saja Joro terkejut Pansy mengetahui rencana busuknya. Alhasil Sun kesal, ia menghajar Joro karena menyalahkan Himawari dan Cosmos. Lalu Sun membawa Joro pergi dan berkata, persahabatan mereka berakhir. Sebelum Joro dibawa pergi Pansy, ia mengatakan Joro harus percaya kepadanya. Dikarenakan hanya bisikan kecil Joro tidak memperdulikan. Setelahnya semenjak kejadian hari itu, semua orang membenci Joro. Sebab ternyata ada salah satu siswi yang menguping lalu menyebarkan rumor itu ke seluruh sekolah. Hal tersebut pun membuat Joro dihina dan dikucilkan. Dan ia selalu menyendiri tanpa melakukan tugas sebagai OSIS lagi. Lalu Joro menerima pesan dari Pansy untuk datang ke perpus. Tidak lama kemudian Joro sampai di perpustakaan. Lantas Pansy menyuruh Joro mengambil salah satu buku. Kemudian Sun muncul mendekati Pansy. Sedangkan Joro terkejut, ia bersembunyi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di kesempatan itulah Pansy bertanya mengapa Sun menjebak Joro. Lalu Sun pura-pura tidak mengerti ucapan Pansy. Lantas Pansy menjelaskan Sun memanfaatkan Himawari dan Cosmos. Pansy berkata Sun mengincar Joro membantu kedua wanita. Saat itulah Sun menciptakan situasi buruk antara ketiganya. Lantas Sun terkejut mengapa Pansy tahu sejauh itu. Kemudian Pansy menjawab ia sangat ahli menganalisa seseorang.
Lantas, Pansy berkata Sun mengubah strategi dan mencari cara untuk menipu Joro. Sementara itu, di balik rak buku, ia bergumam. Ternyata pertanyaan bisbol waktu itu hanyalah pancingan saja. Lantas Pansy mengatakan penutup jebakan Sun adalah insiden di perpustakaan kemarin. Lalu Sun menyaut, mengapa saat itu Pansy malah menyudutkan Joro. Pansy menjawab kalau ia tidak jahat kepada Joro. Pasti Sun sadar kalau Pansy membela si MC. Alhasil Pansy bertanya tujuan Sun menjebak Joro. Terpaksa Sun mengatakannya kalau ia dendam kepada Joro. Sebab dulu saat SMP, wanita yang disukainya malah menyukai Joro. Meskipun Sun berusaha mendekatkan mereka, namun ia tidak mendapatkan siapapun. Sun pun ingin melihat Joro terluka sama sepertinya. Makanya ia ngebuat Joro dibenci dan dikucilkan. Mendengarnya Joro sangat kesal, ia merasa sedih. Sun berkata Himawari dan Cosmos sangat bodoh karena mempercayai. Padahal selama ini Sun hanya memanfaatkan mereka. Sun juga bertanya alasan Pansy menyukai lelaki sampah seperti Joro. Lalu Pansy menyaut padahal selama ini Joro membela Sun. Sebab Joro selalu mengutamakan perasaan Sun. Dan ia juga menyuruh Pansy menerima Sun. Lantas Pansy berkata saat final bisbol waktu itu sebelum menemui Sun ia bertemu Joro terlebih dulu. Saat itulah Joro menunggu Sun sambil membawa banyak makanan untuk Sun. Dengan ketulusan seperti itu, mustahil saja Pansy tidak menyukai Joro. Di kesempatan itulah Sun berkata karena perpustakaan sepi, ia ingin mendekati Pansy. Kemudian Pansy berkata, ia telah bersama pangerannya. Langsung saja Joro keluar dari persembunyian. Lantas Joro menarik kerah baju Sun dan sangat kesal, mengecewakan Himawari dan Cosmos. Setelah Joro membawa Sun pergi, Pansy menyuruh Himawari dan Cosmos keluar. Di kelas Joro dan kawan-kawan sedang mendengarkan perkataan Pak Guru. Lalu setelahnya Sun meminta maaf kepada Joro saat di kelas di depan semua orang. Dan ia menjelaskan permasalahan tersebut tanpa menyeret nama Himawari dan Cosmos. Kemudian Joro bertemu dengan Pansy di perpustakaan untuk menceritakannya. Lantas Pansy berkata, mengapa Joro repot menginfokan hal itu? Di kesempatan itulah Pansy berkata apakah Joro tahu alasan Sun menyukai Pansy. Lalu Pansy membuka baju dan mengurai rambutnya. Sontak saja Joro terkejut melihat Pansy. Ia baru sadar wanita gemoy yang ditemuinya waktu itu adalah Pansy. Lantas Pansy berkata, apakah Joro akan sering berkunjung lagi? Alhasil Joro pasrah karena penampilan Pansy yang cantik, ia pun menerimanya. Sebab hanya Pansy orang yang tulus menyukai Joro. Selanjutnya Shin berada di perpustakaan. Lantas Joro berkata ia sudah menuruti keinginan Pansy. Harusnya Pansy juga melakukan yang diinginkan Joro. Di kesempatan itulah Pansy menarik roknya dan terlihat kaos kaki panjangnya. Joro berkata ia ingin melihat wanita berdada besar dengan sosok Pansy sebenarnya. Akan tetapi Pansy terus saja menjadi wanita jelek berkacamata. Namun Pansy berkata ia harus menutupi identitasnya yang asli karena ada iblis yang mengincarnya. Pansy mengatakan ia tahu alasan Joro tetap ke perpustakaan. Sebab ia berusaha menghindari Sun dan kawan-kawan. Dikarenakan ia tidak tahu caranya berbaikan dengan mereka, alhasil Pansy menyarankan agar Joro mengatakan isi hatinya kepada ketiganya. Kemudian Joro berkata meskipun Pansy sudah membantu, ia tetap membenci Pansy. Lalu Joro menyantap kue di meja dan pergi. Di kesempatan itulah ia masuk ke kelas. Lantas Hanetachi Hina alias Asurano menghampiri Joro. Dan ia merupakan anggota ekskul jurnalisme. Asunaro meminta saran festival bunga kepada Joro. Asunaro berkata akan diadakan event dansa bunga, di mana salah satu cowok berdansa dengan 3 cewek. Alhasil Joro mengatakan pastinya Asunaro harus terpilih. Setelahnya Asunaro menghampiri Himawari. Dikarenakan Himawari kesulitan, Joro ingin membantu. Akan tetapi Himawari malah kabur. Ia merasa canggung. Alhasil Joro mengikutinya dan mereka bertengkar karena tidak tahu cara berbaikan. Himawari berkata harusnya Joro mengajaknya berbaikan. Di kesempatan itulah Joro dan Himawari berbaikan dan mereka berpelukan. Sedangkan sedari tadi Cosmos mengintip. Setelahnya Joro dan Himawari mengajak Sun bertemu di atap.
Joro mengajak Sun berduel soal pelajaran. Joro berkata Sun harus mengalahkannya. Sebab jika Joro menang, permasalahan akan selesai. Akan tetapi Sun menolak dan ingin pergi. Kemudian Joro mengingat perkataan Pansi yang harus berkata jujur. Alhasil ia terus terang saja mengajak Sun berbaikan. Selesai berbaikan dengan Sun dan Himawari, ia bertemu dengan Cosmos. Lantas Cosmos berkata, Joro ini sangat kejam karena tidak menemuinya. Padahal Joro sudah berbaikan pada Himawari serta Sun. Alhasil Joro mengajak Cosmos berbaikan lagi. Setelahnya mereka pergi belajar di perpustakaan bersama Pansi. Nampaknya Pansi mengajari Himawari. Sedangkan Cosmos memberikan soal matematika kepada Joro. Lalu Sun juga ikut belajar bareng. Sorenya Joro dan kawan-kawan bergegas pulang. Di perjalanan itulah Sun dan Himawari adu bacot. Mereka saut menyaut membahas kekalahan. Himawari berkata ia akan mengalahkan Sun, sedangkan Sun berkata ia yang akan mengalahkan Himawari. Akhirnya mereka tertawa karena bertengkar masalah sepele. Melihat hubungan harmonis itu, Joro bergumam karena semua sudah membaik, ini adalah kesempatannya. Joro membayangkan ia dikelilingi oleh Cosmos dan Himawari serta Pansi. Selanjutnya Sin berada di perjalanan. Nampaknya Joro merasa senang di pagi hari yang cerah ini. Kemudian Himawari muncul menepuk punggung Joro. Lantas Himawari berterima kasih karena berkat Joro ia dan Sun mendapatkan nilai bagus. Lalu Joro menyuruh Himawari meminta maaf karena setiap hari telah memukul Joro. Namun Himawari berkata ia lupa, makanya besok Joro harus mengingatkan lagi. Tidak lama kemudian Joro telah tiba di sekolah. Dan dia merasa senang karena semua masalah telah usai. Kemudian Asunaro mengajak Joro ke atap sekolah. Langsung saja Asunaro menyuruh Joro duduk di bangku. Sontak saja Joro terkejut mengapa semua orang membawa bangku taman untuk mengobrol dengannya. Di kesempatan itulah Asunaro berkata ia sangat penasaran kepada Joro. Sementara Joro malah salah sangka yang membayangkan satu wanita lagi bergabung dalam fantasinya. Lamunan Joro terganggu karena Asunaro mengatakan ia membenci Joro. Sebab Joro mendekati 3 wanita sekaligus. Kagak tanggung-tanggung lah, langsung 3 cuy. Asunaro menunjukkan majalah yang dibuatnya karena ia belum menemui bukti kalau Joro memacari ketiganya. Dan ia berkata akan terus mengikuti Joro sampai bukti terkumpul. Sehingga Joro terus dibuntuti oleh Asunaro. Setelahnya Cosmos menemui Joro untuk membahas festival dansa bunga. Lalu Cosmos mengatakan ia dan Himawari adalah pasangan dansa Joro. Namun hanya tinggal satu kandidat lagi, yaitu anak kelas 1. Langsung saja Joro dan Cosmos ditemani Asunaro menuju ke kelas 1. Lantas si Eneng pun malah kabur karena takut ketemu Joro. Si maniak wanita. Rumor telah menyebar kalau Joro ini suka menjilat sepatu wanita. Kemudian Asunaro dan Cosmos sigap menulis informasi tersebut. Setelahnya Joro dan kawan-kawan berkumpul di perpustakaan. Sebab anak kelas 1 tadi menolak berdansa dengan Joro. Sontak saja Joro terkejut melihat Sun menjadi pasangan dansanya. Alhasil Joro menceritakan tentang Asunaro. Dan ia meminta Cosmos bersikap keras kepadanya agar Asunaro tidak curiga. Kemudian Joro dan kawan-kawan latihan dansa di perpustakaan. Pansi ikut latihan untuk memeriahkannya. Esoknya di kelas Asaka dan kawan-kawan menghampiri Joro. Ia memberikan majalah dari klub jurnalisme. Brosur tersebut berisi Joro mendekati 3 wanita sekaligus. Alhasil Asuka auto marah. Lelaki mesum seperti Joro berkeliaran. Namun Cosmos muncul. Ia ingin membantu Joro. Akan tetapi Asaka dan kawan-kawan heran mengapa Cosmos tahu Joro tidak melakukannya. Padahal di majalah wajah ketiga wanita disensor. Alhasil Asunaro menjelaskan kesalahpahaman mereka. Sehingga Asaka dan kawan-kawan percaya, namun kalau mereka menemukan bukti, Asaka akan sangat marah. Esoknya Joro dan kawan-kawan berhenti latihan menari.
Sebab masalah tersebut akan semakin runyam kalau para wanita mendekati Joro. Kemudian Asunaro muncul. Ia bertanya mengapa Joro berhenti latihan. Lalu Joro menjelaskannya kepada Asunaro. Di kesempatan itulah Asunaro mengajak Joro latihan bersama. Nampaknya keduanya sangat senang dan sadi atap. Sementara sejak tadi Cosmos mengintip dengan tatapan yang kecewa. Selanjutnya, nampaknya Joro sedang berjalan ke kelas. Ia bergumam, sejak kejadian itu Joro dan kawan-kawan berhenti berkumpul. Lantas Joro merasa sedih dan menyendiri lagi. Lalu Asaka dan kawan-kawan muncul dan ia berkata akan mengejar Joro kalau rumor tentang Joro itu benar. Tidak lama kemudian, Asunaro muncul sehingga Asaka dan kawan-kawan pun pergi. Kemudian Joro mendapatkan telepon dari Sun. Lalu Sun berkata ia berada di depan ruangan kepala sekolah. Sepertinya petinggi sekolah marah kalau ada dua pria di festival dansa. Alhasil Sun berkata, sepertinya Joro ini harus mencari kandidat wanita. Sebelum menutup telepon, Sun berkata ia akan mengurus sesuatu. Setelahnya Joro dan Asunaro bergegas mencari kandidat dansa. Lantas Joro meminta Asunaro menjadi rekannya untuk berdansa. Sebab selama ini Asunaro sudah membantunya berlatih. Akan tetapi, Cosmos muncul dan menghentikan. Di kesempatan itulah Cosmos mengajak Asunaro ke ruang OSIS. Namun Cosmos meminta Joro untuk tidak ikut. Dikarenakan ia ingin terus bersama dengan Joro dan memaksa Cosmos untuk membawa Joro ke ruangan OSIS. Alhasil ketiganya telah tiba di ruang OSIS. Langsung saja Cosmos bertanya apakah Asunaro yakin Joro tetap di sana. Karena Asunaro memaksa Cosmos sehingga ia pasrah, lalu Cosmos melarang Asunaro ikut serta di dalam festival. Karena harusnya Asunaro bertugas memperbaiki artikel soal Joro. Cosmos sudah tahu kalau kesalahpahaman tersebut adalah ulah Asunaro. Kemudian Cosmos bertanya kemarin saat istirahat mengapa Asunaro menghilang. Asunaro menjawab ia memperbaiki artikel. Lalu Cosmos membantah, bisa aja Asunaro memperbaikinya di perpustakaan. Faktanya Asunaro sedang menyebarkan rumor palsu tentang Joro. Cosmos berkata, ia sudah mengecek daftar peminjam kunci percetakan. Namun di buku daftar, nama Asunaro tidak ada. Akan tetapi sebelumnya Cosmos datang ke ruangan percetakan untuk menyalin daftar peminjam kunci. Sehingga sudah terbukti kalau Asunaro membuat artikel menjijikan tentang Joro. Kemudian Cosmos berkata, karena Sun telah terpilih menjadi rekan dansa, Asunaro menyiapkan rencana lain. Alhasil Asunaro pun menjelaskan kalau ia sangat mencintai Joro. Oleh karena itulah, Asunaro membuat Joro dibenci wanita agar ia bisa berduaan dengan Joro. Namun ternyata kehadiran Sun dalam festival membuat Asunaro auto mengkesal. Makanya ia memanfaatkan situasi dan mengajak Joro berlatih dengannya. Lantas Joro mengamuk karena Asunaro mengacaukan semuanya. Padahal Sun telah mengabaikan ekskulnya demi berlatih nari. Namun semuanya kacau karena petinggi sekolah melarang Sun ikut serta. Joro juga berkata ia tidak menyukai Asunaro sama sekali. Alhasil Asunaro meminta maaf kepada Cosmos dan Joro lalu pergi. Setelahnya festival bunga telah dimulai. Nampaknya Joro berdansa dengan Himawari. Mereka sangat serasi sehingga penonton terhibur. Penampilan selanjutnya ketua OSIS, Cosmos mendampingi Joro. Lantas Joro berterima kasih kepada Cosmos karena selalu membantunya. Sebelum pergi, Cosmos mencium pipi Joro. Ia berkata telah menyiapkan hadiah. Tidak lama kemudian pasangan dansa terakhir muncul. Tampaknya Pansy sangat seksi dengan balutan gaunnya. Di kesempatan itulah mereka mulai berdansa. Pansy menyadari kalau Joro membantu agar ia mempunyai teman. Sebab sebelum ujian tengah semester, Joro mengajak Cosmos dan kawan-kawan belajar di perpustakaan. Maka dari itulah Pansy bisa bergabung dalam persahabatan mereka. Joro kaget mengapa Pansy selalu tahu tentang rencananya. Lantas Joro berkata ia berterima kasih karena Pansy telah membantunya dalam kondisi yang sulit. Setelah berdansa, Himawari dan kawan-kawan memuji kecantikan Pansy.
Mereka pangling melihat Pansy sebab biasanya Pansy terlihat udik menggunakan kacamata. Lalu Cosmos berterima kasih karena Pansy membuat festival bunga menjadi sukses. Selanjutnya Joro bangun pagi langsung menuju ke ruangan makan. Di sana ibunya bernama Keiki menyapa Joro dan ia berkata bahwa nantinya tidak perlu memasak makan siang karena Joro akan pergi bersama temannya. Mendengar pernyataan Keiki membuat Joro kebingungan dari mana sang ibu tahu. Padahal Joro belum mengatakan rencananya. Lalu Keiki berkata, temannya Joro yang memberitahukan hal itu. Saat menyadari kehadiran Pansy, Joro terkaget-kaget. Kemudian Keiki menginfokan bahwa dia bertemu Pansy di depan rumah. Makanya Keiki ini membawanya masuk. Dengan entengnya, Pansy berujar sewaktu menguntit hari-hari Joro. Kebetulan dia bertemu Keiki yang Pansy panggil Lauri. Sontak saja Joro syok dia diikuti. Lantas Joro menyatakan protesnya terhadap kata kebetulan versi Pansy. Sebab tidak akan menguntit ini adalah hal yang disengaja. Kemudian Keiki menitipkan Joro pada Pansy. Lalu mereka pergi ke kolam renang. Lantas satu persatu teman ceweknya Himawari, Cosmos, dan Pansy memperlihatkan pakaian renang mereka pada Joro. Setelah itu Joro membeli minuman. Ketika mengantri, dia bertemu dengan Sansan Kua. Di kesempatan itulah, Sansan Kuan curcol pada Joro bagaimana cara meminta maaf pada teman laki-lakinya. Karena Sansan Kua telah berbuat hal buruk. Menurut Joro, tinggal meminta maaf aja udah. Akan tetapi Sansan Kua malah kesal Joro mengatakan hal yang seperti itu. Menurutnya kesalahan yang dibuat tak cukup untuk meminta maaf saja. Lalu Sansan Kua menanyakan sudut pandang Joro bila berada di posisi temannya itu. Lagi-lagi Joro mengatakan Sansan Kua tidak perlu melakukan apapun, cuma minta maaf. Karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Rasa tulus Sansan Kua sudah cukup mewakili rasa bersalah. Setelah itu Sansan Kua mengatakan gaya rambut wanita favorit Joro. Lalu Joro menginfokan dia suka wanita berambut hitam yang digerai. Akhirnya Joro selesai membeli minuman. Di kesempatan itulah Sansan Kua menghadiahkan Joro jus. Namun saat meminumnya, Joro tidak suka. Sesudah berkumpul dengan teman-temannya, geng cewek rebutan mengajak Joro bermain. Agar tidak terjadi pertengkaran, Joro akan memainkan semua permainan. Lantas Pansy dan kawan-kawan malah menjadikan ajang pertaruhan. Siapa yang membuat Joro senang, itulah pemenangnya. Bahkan Sun mendukung keinginan kelompok cewek. Dimulailah dengan berseluncur bersama Himawari. Peristiwa naas menimpa Joro di mana celananya terlepas. Melihat kesulitan Joro, Sun membantunya. Setelah itu Joro menaiki lumba-lumba bersama Cosmos. Karena mendengar ucapan Joro yang disalahartikan Cosmos sebagai lamaran pernikahan, wanita itu jadi kesemsem sendiri. Alhasil Joro pun naik lumba-lumba sendirian. Sontak saja membuat Joro merasa malu. Dengan sigap Sun menolong Joro. Momen selanjutnya mandi air panas bersama Pansy. Di saat itulah Joro mengucapkan terima kasih kepada Pansy. Berkat Pansy, hubungan regang sesama teman-temannya kembali dekat. Di tengah perbincangan, Joro kaget. Pansy mengetahui semua kegiatannya. Di titik akhir, geng cewek bertanya siapa pemenangnya di antara Pansy, Himawari, ataupun Cosmo. Dengan tegas, Joro menjawab orang yang membuatnya senang adalah Sun. Dikala dia mengalami kesulitan, Sun selalu membantunya. Mendengar ucapan Joro, ketiga gemoy kebingungan. Sementara Joro pulang bareng Sun disertai rasa gembira. Keesokan harinya di sekolah, Joro melihat-lihat foto-foto saat ketika berada di dalam kolam renang. Tiba-tiba saja, para gemoy menghampiri Joro dan mereka meminta maaf. Karena Sansan Kua telah meluruskan pemahaman terhadap Joro. Tidak lama kemudian, datanglah Sansan Kua yang menggunakan penampilan baru versi cewek favorit Joro. Saat melihat Sansan Kua yang mode kalem, membuat Joro auto terpana. Karena style Sansan Kua memanglah seperti cewek impian Joro. Ketika pelajaran berlangsung, datanglah murid baru bernama Chiharu Yoki. Panggilannya adalah Tsubaki yang menghampiri Joro. Kemudian Tsubaki bertindak romantis pada Joro.
sehingga orang-orang di kelas pun terkaget-kaget, termasuk Joro itu sendiri. Secara tegas, Tsubaki mengatakan, mulai hari ini dan seterusnya, dia akan terus berusaha untuk Joro. Selanjutnya flashback ke masa lalu di mana pertemuan Joro dengan Tsubaki. Kala itu, Joro sedang galau sebab sahabat karibnya Sun sedang down karena kalah bertanding. Sehingga Joro ingin menghibur Sun. Makanya dia ingin membeli tusuk Yoki untuk diberikan kepada bestinya. Mendengar ucapan Joro, Tsubaki jadi terharu. Lantas Tsubaki berterima kasih kepada Joro sebab telah memborong dagangannya. Sebelum berpisah, Tsubaki menanyakan siapa nama Joro. Kembali ke masa depan, Joro teriak histeris mendapatkan perlakuan selayaknya bangsawan. Tidak akan berani Tsubaki membuat para cewek penggemar Joro kesal. Lalu Pak Guru meminta Tsubaki memperkenalkan dirinya pada teman-teman sekelas. Akhirnya Joro mengingat perjumpaannya dengan Tsubaki. Hal itu menyebabkan Tsubaki sangat senang. Ketika mengetahui jenis dagangan keluarga Tsubaki, Sun auto semangat. Sun juga menceritakan kenikmatan rasa tusuk Yoki yang benar-benar maknyus. Setiap gigitan terasa begitu nendang di lidah. Sehingga cita rasa tusuk Yoki benar-benar tidak bisa dilupakan. Pada jam istirahat, Tsubaki menghampiri Joro. Di kesempatan itulah, Tsubaki bertanya hal apa yang Joro ingin minta darinya. Bagaimanapun permintaan Joro, Tsubaki pasti akan berusaha mengabulkannya. Dari salah pintu, Asunaro menatap sinis ke arah Joro. Sebab Asunaro kesal, Joro didekati oleh Tsubaki. Setelah itu Tsubaki mengajak Sansakua berbicara mengenai apakah dia mau mengabdi pada Joro. Mendengar pertanyaan itu, Sansakua jadi jengkel. Dengan wajah cemberut, Sansakua menginfokan bahwa dia tidak ada keinginan sama sekali. Karena mendapat tugas bersih-bersih, Joro meminta bantuan Tsubaki. Akhirnya pekerjaan membenah gudang selesai. Saat berjalan di lorong, Tsubaki mencoba menghentikan langkah Joro karena ada sampah kulit pisang di lantai. Bila terinjak, otomatis Joro akan terjatuh. Menurut Joro, Tsubaki memiliki pemikiran yang picik, sehingga Joro berpikir keras membongkar kedok Tsubaki. Joro penasaran mengapa Tsubaki ingin menjadi abdinya. Lantas Joro bertanya Tsubaki mau Joro melakukan hal apa untuknya. Tanpa keraguan, Tsubaki berujar dia akan mengabdi kepada Joro. Sontak saja, Joro merasa Tsubaki bagaikan malaikat penolong yang akan bersedia menolong setiap saat. Setelah itu Joro mengajak Tsubaki pergi ke perpustakaan. Kemudian Tsubaki nongki bareng Joro and the gang di perpustakaan. Di sana Tsubaki menyapa teman-teman Joro menggunakan nama panggilan. Sontak saja Pansy keheranan. Murid baru bisa tahu nama kecil mereka. Ternyata Himawari lah yang memberitahukan pada Tsubaki. Di kesempatan itulah Tsubaki menawarkan bekal pada Joro. Hal itu membuat Cosmo sedih sebab dia kalah cepat dengan Tsubaki. Sementara Pansy mengawasi gerak-gerik Joro. Tidak enak hati, Joro meminta sedikit makanan Cosmos. Apalagi Cosmos membawa bekal 4 tingkat. Karena dimintai oleh Joro, Cosmos auto senang. Akhirnya makan siang pun selesai. Perut Joro tampak buncit, kebanyakan makan menyebabkan Joro tidak bisa mengemil lagi. Kemudian Himawari dan kawan-kawan menyantap camilan buatan Pansy dan mereka menyukai rasanya. Di saat Sun dan kawan-kawan tidak ada lagi di perpus, Pansy mengatakan isi hatinya bahwa Joro bertindak sebagai pengecut. Satu sisi Joro menerima bekal dari Tsubaki, namun di sisi lain Joro memakan bento Cosmos. Menurut Pansy, Joro tidak bisa menegaskan perasaannya dalam memilih wanita. Padahal Joro tahu bahwa Pansy dan Cosmos ini menyukai Joro. Akan tetapi Joro tetap ingin berada di zona nyamannya, yaitu berada di status single yang bernuansa harem. Hehehe. Di kesempatan itulah cuy, Pansy meminta Joro membaca buku yang merupakan harta karunnya. Karena Pansy ini ingin membahas isi buku tersebut sama Joro. Lalu Joro menerima pinjaman bukunya. Sepulang dari toko buku, Joro memasukkan belanjaannya. Mendadak Himawari mengejutkan Joro hingga terjatuh. Kemudian Himawari meminta Joro membelikan hadiah ulang tahunnya. Namun Joro merasa dia tidak perlu merayakan ultahnya Himawari. Kala itu Joro lupa mengkancing tasnya.
Ketika di rumah, Joro syok dia kehilangan buku pinjaman dari Pansy. Sontak saja Joro mengutuk Himawari. Lantas Joro mencari buku tersebut. Melihat Joro panik, kedua cewek menghampiri. Saat mengetahui masalah Joro, kedua gemoy bergegas mencarinya. Akhirnya buku Pansy pun ditemukan. Akan tetapi bukunya tampak sangat jorok, sehingga Joro berniat mengganti buku tersebut. Lalu kedua cewek cantik memberitahu Joro bahwa buku itu harganya senilai miliaran yen. Sontak saja Joro teriak histeris. Saking frustasinya Joro sibuk mencari pekerjaan. Sehingga ketika Cosmos menawarkan bekal, Joro tidak menggubrisnya. Hal itu tentu saja membuat Cosmos bersedih. Kemudian Sun menyuruh Joro memperhatikan Cosmos. Tetap saja Joro sibuk sama pencarian kerjanya. Setelah itu Tsubaki menawarkan Joro bekerja paruh waktu di warungnya dengan imbalan yang cukup besar. Alhasil Joro kegirangan menganggap Tsubaki malaikat penolongnya. Kemudian Joro mengajak Pansy berbicara empat mata. Di sana Joro memohon maaf telah mengotori buku Pansy dan ia berjanji akan menggantinya. Sehingga Joro harus bekerja agar mendapat uang. Dengan begitu Joro tidak bisa mampir ke perpustakaan sepulang sekolah. Lantas Pansy berkata Joro tidak perlu mengganti rugi. Akan tetapi Joro tetap kekeh dengan pendiriannya. Lagian Joro juga belum menyelesaikan bacaan buku itu. Lalu Joro ingin meminjam buku tersebut lebih lama lagi. Karena Joro mau membaca bukunya sampai habis hingga membuat Pansy senang. Akhirnya Pansy pun bersedia Joro melakukan apa keinginannya. Sepulang dari sekolah, Joro langsung bekerja di warung keluarga Tsubaki. Selanjutnya nampak Joro yang mulai terbiasa setelah berhari-hari bekerja di warung Tsubaki. Lantas Tsubaki memuji pekerjaan Joro. Akan tetapi, Joro merasa dirinya sebagai karakter sampingan tidak banyak membantu. Saat kumpul bareng di sekolah, Joro sangat tidak nyaman. Dia dapat merasakan aura kemarahan dari Pansy. Lalu Tsubaki meminta Pansy bersabar. Bila waktunya tiba, Joro akan kembali ke tempat Pansy. Sepulang sekolah, Joro melakukan pekerjaan paruh waktunya. Datanglah Sansakua and the gang. Sansakua sengaja mampir ke warung tusuk Youki sebelum Joro ada di sana. Dan setelah puas menikmati tusuk Youki, Sansakua dan kawan-kawan berkata akan mampir lain kali. Kemudian Joro melanjutkan pekerjaannya. Akan tetapi saat membawa pesanan pelanggan terjadi insiden. Sehingga salah satu pelanggan terkena tumpahan bir. Sontak saja Pak pelanggan marah-marah. Walau Joro sudah meminta maaf, tetap saja ia diamuki. Lantas Tsubaki turun tangan berjanji akan mengganti biaya cuci pakaian. Mendengar hal itu, Pak pelanggan amarahnya pun meredam. Sepulang dari tempat kerja, wajah Joro tampak muram. Di tengah perjalanan, Pansy menemui Joro. Di momen itulah, Pansy menceramai sikap Joro yang hanya ingin melindungi pemikirannya sendiri. Bagi Pansy, Joro hanya memakai topeng. Ucapan Pansy membuat Joro sakit hati. Apalagi Joro telah bekerja keras hanya untuk mengganti buku Pansy yang telah ia kotori. Menurut Pansy, Joro ini tidak perlu melakukan hal itu. Sebab Pansy mencintai Joro apa adanya. Pansy ingin Joro nampak ceria dan tidak perlu memaksakan diri hanya demi ego yang terlihat sempurna. Pansy tahu Joro selalu merasa rendah diri tak sebanding dengan Sun, Himawari dan juga Cosmos. Secara tegas Joro mengharapkan Pansy menjauh darinya, sehingga terjadilah kesenjangan antara kedua insan. Esok harinya saat berkumpul di perpustakaan, Joro tampak murung. Apalagi mengingat pertengkarannya sama Pansy. Berharap Himawari dapat merubah suasana. Namun perkataan Himawari malah merusak suasana. Karena Himawari menyebut buku pinjaman Pansy itu kotor. Kemudian Sun menasehati Joro bila ingin melindungi sesuatu yang berharga, hanya perlu melakukannya saja secara lepas tanpa harus memikirkan reputasi ataupun rasa malu. Entah kenapa, Joro bingung mengapa Sun berkata demikian. Saat bekerja paruh waktu, Joro terlihat suram, sehingga Tsubaki meminta Joro pulang lebih awal. Sontak saja Joro kaget mendengar perkataan Tsubaki. Apalagi jam kerja Joro belum usai. Lantas Tsubaki berkata, bila Joro melayani pelanggan menggunakan wajah murung, maka rasa makanan pun terasa tidak akan enak.
Setelah pulang kerja, Joro mampir ke vending machine sambil melamun. Tidak lama kemudian, datanglah seorang bernama Hoseki Yasuo. Mempunyai nama panggilan Hose, membuyarkan lamunan Joro. Karena wajah Joro ini sangat suram, Hose berinisiatif mengajak teman barunya berbicara. Lantas Joro curcol kepada dia kalau sering bertengkar sama temannya. Mendengarkan curhatan itu, Hose memberikan saran. Di saat Joro sedang buntu, bisa melakukan apapun yang ia pikirkan, karena Hose mengerjakan hal demikian. Di kesempatan itulah, Hose menasihati kalau ingin melindungi seseorang yang berharga, maka Joro tidak perlu memikirkan dirinya yang terluka, melainkan mengutamakan perasaan orang spesial tersebut. Pernyataan Hose membuat Joro teringat akan ucapan Sun. Sebab perkataan itu sama persis seperti yang diomongin oleh Sun. Sehingga Joro pun akhirnya mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sun. Akhirnya Joro mendapatkan pencerahan dari Hose. Keesokan harinya, Joro berbicara empat mata. Joro menjelaskan kalau dia bekerja bukan ingin mengganti buku pinjaman Pansy, melainkan membelikan yang baru. Sehingga Joro akan tetap bekerja di warung tusuk yoki. Setelah mendengar ucapan itu, Pansy tersenyum lepas. Ketika melakukan part-time job, wajah Joro sangat sumringah. Akhirnya Joro mendapatkan gaji membuatnya sangat senang. Tidak lama kemudian, Joro mendapatkan pesan dari Himawari mengajak ketemuan. Namun Joro enggan menemuinya. Lantas Joro pun mampir ke toko buku. Akan tetapi buku yang mau dibeli ini telah habis. Sementara buku itu sangat langka. Alhasil Joro ingin pergi menjumpai Himawari. Ternyata buku edisi terakhir telah dibeli Himawari sebagai hadiah untuk Joro. Himawari berharap Joro tidak murung lagi setelah berhasil mendapatkan bukunya itu. Kebaikan Himawari membuat Joro marah. Karena Joro tahu harga buku itu sangat mahal. Seharusnya Himawari membeli raket baru. Sebab impian Himawari lebih penting daripada membuat Joro bahagia. Melihat Himawari yang menangis, Joro merasa bersalah. Lantas Himawari mengaku salah kepada Joro. Kemudian Joro meminta maaf dan menyatakan sebenarnya dia sangat senang mendapatkan hadiah dari Himawari. Akhirnya kedua besti pun berbaikan. Keesokan harinya, Joro dan kawan-kawan menghampiri Himawari yang sedang ikut turnamen. Lalu Himawari sangat bahagia mendapatkan raket baru dari Joro. Sebagai ucapan terima kasih, Himawari mencium pipi Joro. Himawari juga memenangkan perlombaan dan masuk ke babak berikutnya. Sepulang sekolah, Pansy dan kawan-kawan merayakan kemenangan Himawari dan Sun di warung tusuk yoki. Di kesempatan itulah, Pansy menanyakan soal isi buku yang dia pinjamkan. Lantas Joro mengatakan sangat menarik. Lalu Joro teringat bahwa di buku ada selipan kertas bertuliskan apakah Joro bersedia membantu Pansy bila diperlukan. Maka Joro memberitahu Pansy dia akan melakukannya jika punya waktu luang. Mendengar jawaban itu membuat Pansy senang. Saat bantu-bantu cuci piring, Tsubaki memberitahu bahwa Joro ini bukanlah karakter sampingan melainkan pemersatu orang-orang. Karena adanya Joro, terciptalah kebersamaan. Sehingga dia yakin bahwa Joro ini adalah tokoh utama yang dikelilingi banyak wanita cantik dan punya sahabat baik. Selanjutnya Joro mendadak ditarik paksa masuk ke lab IPA oleh seorang wanita bernama Tan Popo. Kemudian Tan Popo menyatakan hajatnya pada Joro, bahwa dia ingin menjodohkan Sun dengan Pansy. Sontak saja Joro kaget mengapa Tan Popo menginginkan hal itu. Lalu Tan Popo bercerita di saat dia senang melihat pertandingan base ketiga SMA Nishizutake yang terlihat payah. Namun menurut Tan Popo jika Sun berpacaran, maka semangat juangnya akan meningkat. Sehingga SMA Nishizutake ini akan menuju ke Kousen. Pada festival tarian bunga, Tan Popo melihat Pansy nampak begitu anggun. Apalagi ketika mereka melihat Sun dan Pansy yang saling menatap, keduanya sangat terlihat cocok. Kemungkinan Sun hanya malu, membuatnya tidak bisa mengungkapkan perasaan. Di benak Joro, ia heran mengapa Tan Popo bisa tahu bahwa wanita yang ikut festival tarian bunga adalah Pansy. Kemudian Joro mengatakan bahwa Sun dan Pansy hanyalah teman biasa. Namun Tan Popo tidak menggubrisnya. Lalu Tan Popo memberikan fotonya yang bergaya bunny girl. Sontak saja Joro tertarik bekerja sama.
Tanpopo berjanji akan menghadiahkan foto lebih hot lagi bila misi selesai. Di tengah perbincangan keduanya, Asunaro sang jurnalistik nimbrung dalam obrolan. Ternyata saat Juro ditarik ke lab IPA, Asunaro melihatnya melalui jendela Asunaro yang masuk ke lab IPA. Setelah itu Asunaro pun ingin ikut disertakan dalam pencomblangan Pansy dengan Sun. Asunaro berjanji akan membuat liputan khusus mengenai sosok Tanpopo. Mendengar hal itu, Tanpopo mengizinkan Asunaro bekerja sama. Tujuan Asunaro terlibat sebab dia ingin Pansy punya pacar dan menjauhi Joro. Dengan begitulah, peluang Joro menjadi milik Asunaro semakin besar. Sehingga Tanpopo maupun Asunaro larut dalam ambisi mereka memunculkan aura gelap di sekitar mereka. Ketika berada di perpustakaan, Joro disuruh memastikan bagaimana perasaan Sun terhadap Pansy dan sebaliknya. Terlihat Sun dan kawan-kawan menikmati tusuk yoki serta biskuit. Lalu Sun berkata, walau tusuk yoki memang maknyus, camilan buatan Pansy tetaplah terlezat. Sehingga Sun tidak ingin ketinggalan menyantap camilan ala Pansy. Mendapat pujian dari Sun, Pansy merasa senang. Sementara wajah ketua OSIS Cosmos tampak murung. Tidak lama kemudian, datanglah Asunaro yang mengajak Joro pergi bersamanya. Saat perjalanan usai, Sansakua ingin mengajak Joro berkencan. Akan tetapi, sewaktu berbicara, omongannya jadi ngelantur. Malahan Sansakua membahas soal menstruasinya yang sudah selesai. Sesudah mengatakan hal itu, Sansakua sangat malu. Alhasil Sansakua tidak jadi mengajak Joro. Melihat tingkah aneh Sansakua, Joro kebingungan. Kemudian Joro, Asunaro, dan Tanpopo mengadakan rapat. Di kesempatan itulah Tanpopo meminta Joro menyatakan cintanya kepada Pansy. Karena Sun perlu saingan cinta untuk memberanikan diri mengungkap perasaan sebenarnya kepada Pansy. Permintaan Tanpopo itu membuat Joro tidak nyaman. Meskipun demikian, Joro berusaha melakukannya. Namun di tengah jalan, Joro tidak jadi menembak Pansy. Hal itu membuat Tanpopo kesal. Lantas Joro berkata tujuan Tanpopo yang sebenarnya bukan ingin menjodohkan Sun, melainkan berharap Pansy punya pacar. Joro menyinggung soal Tanpopo yang mendukung SMA Nishizutake, melainkan lawan mereka, yaitu SMA Toshobu. Lantas Asunaro memberitahukan bahwa seharusnya Tanpopo mendaftar di SMA Toshobu. Pembahasan berlanjut soal tarian bunga di mana Tanpopo mengenal sosok Pansy dalam mode lain. Penyebabnya adalah Tanpopo sewaktu SMA satu sekolah dengan Pansy. Tanpopo ingin Pansy mempunyai seorang pacar. Makanya Tanpopo berjuang keras menjodohkan Pansy. Pada akhirnya Tanpopo tidak bisa mengelak lagi. Di momen itulah Pansy memberitahukan Tanpopo bahwa dia jatuh cinta pada Joro. Sontak saja Tanpopo syok mengetahui kebenaran itu. Bagi Tanpopo, Joro tampak seperti penjilat, membuatnya terkejut Pansy menyukainya. Karena Joro bertanya terus soal alasan Tanpopo lainnya terkait perjodohan Pansy, dia melarikan diri dari TKP. Kemudian Pansy dan Asunaro saling berebut Joro. Suasana demikian membuat Joro hendak kabur. Saat menyadari foto bunny girl-nya Tanpopo diambil Joro, ia pun marah-marah. Akan tetapi ketika melihat penggantinya, Joro terdiam. Habisnya foto Pansy yang kalem tampak lebih menarik. Selanjutnya Joro tidak ada henti-hentinya menatap foto Pansy dalam mode keren. Saking menawannya, Pansy membuat mata Hose jelalatan. Mendadak Pansy menghampiri Hose dengan mengatakan bahwa Joro harus memaafkan Tanpopo. Namun Joro menyadari satu hal, bahwa Tanpopo belum bertobat masih ingin menjodohkan Pansy. Sehingga Joro memergoki Tanpopo yang berada tepat di belakangnya. Karena ketahuan, Tanpopo segera melarikan diri. Tidak lama kemudian, Cosmos menghampiri Joro dan Pansy. Dengan wajah murung, Cosmos memberi kabar bahwa perpustakaan akan ditutup. Sontak saja Joro dan kawan-kawan kaget. Sepulang sekolah, Joro and the gang rapat di perpustakaan membahas nasib perpustakaan. Jalan satu-satunya supaya perpustakaan tetap dibuka adalah meningkatkan jumlah pengunjung. Lantas Himawari akan meminta bantuan tim tenisnya. Begitu pula Sun yang akan menginfokan kepada tim baseball. Sementara Tsubaki akan memberitahu para pelanggannya siswa di sekolah untuk berkunjung ke perpus. Sedangkan ketua OSIS Cosmos dan Pansy akan menggunakan cara sendiri bagaimana menambahkan peminat perpus. Akan tetapi Joro tidak punya teman, diminta memikirkan cara sembari merebahkan dirinya ke tempat tidur.
Entah kenapa Joro merasa kesal di saat terpenting dia sama sekali tidak membantu. Namun kebuntuan Joro menghilang saat dia bertemu kembali sama Jose. Alhasil Joro curcol bagaimana menambah para pengunjung di perpustakaan. Lantas Jose bersedia membantu mengatasi masalah Joro. Sehingga sepulang sekolah, keesokan harinya Jose membawa kedua temannya, yaitu Sakuraba Momo yang merupakan ketua OSIS SMA atau Shobu yang memiliki nama panggilan Cherry, dan Kusami Runa, teman masa kecil Jose yang mempunyai nama kecil Tsukimi. Sewaktu Cherry, Tsukimi serta Joro saling menatap, ketiganya menyadari bahwa mereka pernah bertemu. Setelah itu geng Jose pun berkumpul sama geng Joro. Sewaktu melihat Pansy, Jose amat senang. Ternyata Jose, Cherry maupun Tsukimi ini adalah teman SMP Pansy. Akan tetapi Pansy tampak canggung berpapasan dengan Jose. Sesudah itu Jose dan kawan-kawan memberikan ide pada Cosmos and the Gang cara mengelola perpustakaan. Karena hari sudah larut, pembahasan akan dilanjutkan esok hari. Di kesempatan itulah Cherry serta Tsukimi mencoba mendekatkan Jose pada Pansy. Melihat Pansy yang tidak nyaman, Asunaru bergegas mengajaknya pulang bareng. Kemudian Jose memilih pulang duluan, sementara Joro dan yang lainnya nongki di kafe. Di kesempatan itulah Cherry dan kawan-kawan meminta bantuan kelompok Joro untuk menjodohkan Pansy sama Jose. Karena Jose menyukai Pansy, tetapi geng Joro menolaknya. Meski demikian, Cherry maupun Tsukimi tidak marah. Keesokan harinya, Joro bertanya mengenai Jose pada Pansy. Lantas Pansy mengatakan bahwa Jose ini menyukai dirinya. Penggemar Jose meminta Pansy berpacaran dengannya. Namun Pansy menolaknya. Tetapi Jose tetap berada di sisinya. Hanya untuk melindungi Pansy, Jose rela menahan perasaannya. Sontak saja Joro tersadar maksud ucapan Jose kala itu, yang adalah mengutamakan orang yang disukai walau diri sendiri terluka. Meski demikian, Pansy tidak suka dengan kebaikan Jose yang menyakiti orang lain. Karena Jose selalu menolongnya, Pansy jadi tidak bisa mengatakan hal itu. Kemudian Joro mengatakan dia akan membantu Pansy. Pansy juga berujar dia akan mengatasi masalah ini menggunakan caranya sendiri. Selanjutnya Pansy merasa tidak nyaman dengan kehadiran Jose di dekatnya. Apalagi Cherry dan Tsukimi selalu mendukung Jose. Sementara Joro dan kawan-kawan tidak bisa menghentikan geng Jose. Mengetahui permasalahan itu, Sun mengambil alih suasana. Keesokan harinya, Pansy menginfokan bahwa Sun menyatakan cinta kepadanya. Bila tim baseball SMA Nezutake menang di final, maka Pansy akan jadian sama Sun. Sontak saja semuanya auto kaget. Di momen itulah Pansy meminta Joro sementara waktu tidak boleh mengunjungi perpus. Menurut Pansy, Joro merepotkan. Padahal hati kecilnya tidak ingin berkata seperti itu. Namun Pansy terpaksa melakukannya demi mengeluarkan Joro dari masalahnya. Namun hal itu membuat Joro sedih. Kemudian Sun berbicara empat mata dengan Joro. Secara tegas Sun mengatakan dia memang ingin berpacaran sama Pansy. Sun berkata dia hanya perlu melakukan apa yang seharusnya dikerjakan. Begitu pula Joro. Pembicaraan keduanya pun didengar oleh Tsubaki. Sehingga saat di warung, Tsubaki meminta Joro bertindak. Hanya Joro lah yang bisa menyelamatkan Pansy dari Jose. Sepulang kerja, Joro disamperi oleh Sansakua. Sansakua meminta pujaan hatinya bertindak seperti biasanya. Entah kenapa, kata-kata Sansakua menyadarkan Joro. Berkat itulah, Joro memiliki keberanian mampir esok harinya ke perpustakaan. Di saat Pansy didesak oleh pernyataan cinta Jose, datanglah Joro menantang. Alhasil, Jose bersedia bersaing dengan Joro, meski taruhannya tidak boleh mendekati Pansy. Apalagi kalau ia kalah. Siapa yang menerima jepit rambut terbanyak yang akan memenangkan permainan? Lalu Joro merasa dia akan menjadi winner. Ternyata sekutunya malah memihak Jose, sebab Cosmos, Himawari, dan Asunaro menyatakan cinta pada Joro. Sehingga ketiga gemoy memberikan jepit rambutnya kepada Jose. Sontak saja Joro panik mendapatkan cinta dari tiga wanita. Namun peluang menangnya berkurang. Akan tetapi Pansy senang bisa bersaing sama teman dekatnya dalam memperebutkan Joro. Di momen itulah Jose berujar dia tidak akan menyerah, sebab susah payah dia bisa bertemu lagi sama Pansy. Begitu juga Joro akan berusaha memenangkan permainan. Karena pertandingan belum usai, di mana poin final penyerahan jepit rambut akan dilakukan di turnamen. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy.
Menilai dari komponen grafisnya dan juga pengisi suaranya cuy, anime Oresuki ini memang tergolong standar jika dibandingkan dengan anime-anime yang lain yang bermunculan. Bahkan beberapa di antaranya pengisi suaranya mayoritas belum pernah memainkan karakter utama dalam satu anime ini. Harapan penonton dari anime ini sih semoga dapat membuka mata lebih lebar terhadap realita romansa yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan terlalu berharap hidup kalian dikelilingi oleh wanita cantik sebelum mengubah dirimu menjadi lebih baik dan bernilai atau pantas dengan penampilan kalian sendiri. Oke lah, semoga dari menonton anime ini kalian mendapatkan hiburan dan hikmah untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe dan ikuti video-video mimin berikutnya yang akan kita upload setiap harinya untuk menghibur kalian semuanya.